Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, sahabat kita semua. Langsung saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang dah jumpa lagi. Jumpa lagi dengan Faisal Assegaf, kritikus politik. Bang Faisal, menarik. Tadi malam nonton kan? Kita lihat banyak yang mengagetkan kita semua. Kenapa saya katakan mengagetkan kita semua? Ternyata tema yang dipilih untuk cawapres menurut saya itu adalah tema-tema yang hampir sebagian besar dikuasai oleh kepala daerah. Kenapa hampir sebagian besar dikuasai kepala daerah? Karena tema-tema debat semalam itu adalah tema-tema yang menjadi program yang dilakukan atau dilakoni hampir seluruh kepala daerah. Jadi kalau misalnya semalam Gibran terlihat bisa menjawab, ya itu memang karena temanya memang tema-tema yang bersahabat dengan para kepala daerah dan sudah dilakoni bertahun-tahun. Oleh karena itu saya ingin tanya Bung Faisal, apakah tema semalam itu yang tema-tema yang menurut kita adalah tema-tema yang bersahabat dengan kepala daerah, itu kan sangat operasional. Sebenarnya kalau kita lihat tema semalam itu tema-tema operasional, infrastruktur, APBD, APBN, tema-tema yang operasional tidak memperlihatkan sebuah gagasan yang bisa dianggap ini loh gagasan sebuah kepala negara. Kalau yang semalam itu kelihatan bahwa itu tema-tema untuk debat bupati, wali kota dan lain sebagainya. Jadi bukan level kepala negara sebenarnya. Kalau Bung Faisal lihat, apakah tema itu memang sengaja dibuat oleh KPU agar supaya bisa menguntungkan Gibran di dalam debat itu? Ya, sebelum masuk ke tema, memang soal panggung debat capres dan cawapres ini kan menimbulkan kontroversi. Banyak hal-hal teknis yang mereka persoalkan. Misal kalau debat capres awal itu kan tidak ada meja pidato. Tidak ada meja untuk dipukul. Kalau di cawapres ini tidak kan ada doa. Menonjol di sana yang saya capture, saya lihat dari apa reaksi netizen itu mereka mempersoalkan 3 mic dari 3 mic dari di sana juga ada istilah Inggris yang yang bahasa Indonesianya SGIE. Yang diklaim membuat Muhaimin agak sedikit mengkonfirmasi itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Gibran ini hanya melanjutkan satu karakter yang mengingatkan orang banyak terhadap Jokowi. Oh, hanya melanjutkan ya. Jadi kalau memang penampilan Gibran itu tidak bisa dilihat untuk berbicara hal yang mendasar, apalagi ideologi. Jadi apalagi dia tidak prinsip-prinsip penegak hukum nggak ada. Nggak ada gagasan. Jadi ini semacam transformasi kebohongan versi baru saja. Transformasi. Jadi kalau mau dilihat sisi modifikasi politik kebohongan Jokowi dalam versi baru ini dilakoni secara bagus oleh Gibran. Dan itu terungkap ketika dia menyerang Caimin dengan misal memberikan sindiran seolah-olah tidak tahu tentang apa istilah Inggris itu kan. Yang saya sendiri juga itu tidak terlalu populer menyangkut dengan ekosistem ekonomi syariat. Diner standar yang dipakai untuk melihat negara-negara dalam partisipasi ekonomi berbasis syariah. Itu kan sebenarnya juga dia melakukan kebohongan. Klaim angka misal. Jangan dulu, siapa yang melakukan kebohongan? Gibran. Kan dia percaya diri. Bahwa SGIE itu kan bahasa Indonesia SGIE. SGIE, versi Jawanya kan, versi Gibrannya. Dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di urutan ke-10. Tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuk 4 besar. Dan lebih khusus pada produk makanan halal, Indonesia itu nomor 2 sesudah Malaysia. Nah, kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi syariah di Solo itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir 1 minggu itu kan 600. Ini serius nih? Serius. Karena saya mengikuti itu kan dari zaman Pak Jokowi sampai dengan era Gibran, masalah konsumen daging anjing di Solo itu sangat tinggi. Jadi kalau dia bicara ekonomi syariat, di kota dia sendiri itu tidak bisa mengatasi masalah.
Bahkan dia sendiri mengatakan, Gibran itu berkali-kali di media, bahkan Pak Jokowi juga, bahwa citra Solo itu rusak karena perdagangan makanan daging anjing. Dan jumlahnya besar sekali. Mereka menggunakan istilah itu sate jamu. Kemudian pada era Jokowi mengatakan rumah makan konsumen daging anjing itu harus dirubah dengan istilah sate guguk. Jadi antara ekonomi syariat dengan realitas praktek kebijakan Gibran di Solo itu tidak terbukti. Solo sampai hari ini menjadi konsumen pemakan rumah makan daging anjing terbesar di Indonesia. Satu minggu 600 ekor. Jadi yang disampaikan Gibran semalam masalah apa itu nggak tepat ya? Kalau dilihat prakteknya. Dia hanya melihat pertumbuhan ekonomi berbasis syariat ini dalam pandangan kepentingan transaksional, bisnis murni. Sementara negara-negara Muslim seperti Malaysia, Qatar, Bahrain, bahkan Rusia kan mengelola produk-produk halal, jasa halal versi Islam itu dalam rangka bukan hanya keuntungan ekonomis, tapi memproteksi hak umat Islam. Ada value di sana. Ada nilai ya? Ada nilai. Nah, ketika kita mengkonfirmasi Solo, dalam prakteknya Solo itu tidak berhasil melakukan penegakan ekonomi syariat. Misalnya perdagangan anjing kan tadi. Rumah makan sate anjing. Disebut sate jamu. Jadi sampai hari ini tidak ada tindakan tegas dari Gibran. Padahal itu menimbulkan demonstrasi dari masyarakat Muslim di Solo. Terakhir tahun 2022 itu Gibran menjanjikan untuk merapikan, menutupi, melarang, itu sampai sekarang tidak bisa. Sampai sekarang masih terus berkembang ya. Jadi antara ucapan, perbuatan semua yang disuarakan itu tidak senyawa. Kemudian ada kekaburan, inkonsistensi. Kira-kira urgensi apa sih yang sebenarnya lebih penting kita lihat daripada sekedar melihat debat cawapres yang sebenarnya adalah kepalsuan seperti tadi yang dikatakan? Kan belum ada dalam satu forum itu orang yang memiliki gelar doktor, profesor yang kompetensi kemudian hanya disuruh mengerjakan hal-hal yang teknis. Untuk cabut undi kemudian dipajangkan di sana, diangkat ini nomor berapa. Itu sudah menunjukkan bahwa negara, KPU dan para calon pemimpin yang tergabung di sana dan seluruh pihak di sana ini bangkrut. Satu simbol-simbol eksistensi intelektual dipermalukan. Kemudian saya lihat tidak ada keberanian untuk berbicara pada hal yang sangat sejalan dengan bahasa rakyat. Misal ketika mereka ngomong soal kesejahteraan, soal keadilan, itu tidak menyajikan fakta yang bisa diterima oleh rakyat. Misal dari Sabang sampai Merauke, nikel ini berapa nilainya, tembaga berapa nilainya. Kemudian mengkonfirmasi lagi, kalau bicara soal emas, bagaimana kebijakan Jokowi yang memperpanjang Freeport. Nah itu kan tidak dibicarakan oleh Gibran, tidak dibicarakan oleh Pak Mahfud. Dari sisi kelompok yang ada di lingkaran kekuasaan atau dukung yang program melanjutkan. Dari sisi Muhaimin juga tidak berani untuk menanyakan hal-hal yang dipersoalkan oposisi. Karena ingat abang, debat capres ini mundur. Sementara isu yang diusung oleh oposisi lebih jauh. Mereka menuntut Jokowi dimakzulkan, mereka minta Jokowi dipenjarakan, Jokowi masuk ke proses hukum, sebagaimana dugaan-dugaan daripada penyimpangan-penyimpangan. Nah bahan-bahan ini tidak masuk ke dalam debat capres maupun cawapres. Padahal kalau kita bicara isu mengoreksi kekuasaan itu kan ada level-levelnya. Harus diakui bahwa paling banyak di media sosial, paling banyak neraca isu itu, yang paling keras disuarakan itu adalah oposisi. Turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Ini seolah-olah tidak menjadi bahan. Hilang ya? Hilang. Padahal itu harus ditanyakan. Misal Pak Mahfud bertanya Gibran, bagaimana reaksi Anda soal suara oposisi yang meminta Bapakmu mundur? Apa itu menjadi beban psikologi ketika Anda berdiri sebagai seorang calon wakil presiden hari ini? Misal Muhaimin juga bertanya, Pak Mahfud, kalau Anda betul mau menegakkan hukum, yang sudah Anda temukan dari Presiden Jokowi, dosa-dosa apa saja? Janji-janji apa saja? Bagaimana dengan 11.000 triliun yang menjadi beban utang luar negeri? Bahan-bahan ini tidak dipersoalkan, maka sejak awal saya agak malas untuk membahas itu. Kedua, kalau Gibran mengatakan misal,
Kita punya sumber daya, nikel, tambang, emas, dan lain-lain. Kan mestinya Muhaimin tanya, gimana nasib 5 juta nikel ekspor fiktif yang hilang di depan meja presiden? Karena ingat, Gibran itu paket yang menegaskan kepada publik akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Maka sisi Jokowi yang positif itu akan diperdebatkan dengan kelompok yang mengusung perubahan. Itu kan? Kalau dia tidak membawa jargon melanjutkan, maka dia tidak menjadi relevan. Karena dia membawa melanjutkan, orang kemudian menghubungkan hubungan bapak dengan anak, hubungan dia di lingkaran kekuasaan. Seberapa jauh dia sensitif merasakan mendengar keluhan derita rakyat secara moral. Mereka hanya melihat negara ini semacam lapak, sisi-sisi mana yang bisa diambil keuntungan, kemudian memberi harapan palsu. Itu yang terjadi, yang ada gambaran seperti itu. Jadi semacam pedagang. Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa debat itu sebenarnya hanya debat yang sifatnya sangat formalistik ya. Ya, tidak ada nilai yang hore-hore saja. Tidak ada nilai ya. Saya menulis itu berulang kali bahwa ada fakta yang sangat menonjol yang disuarakan oleh rakyat secara sensitif, kemudian tidak masuk ke orbit perdebatan capres maupun cawapres. Apa itu? Yang tadi saya bilang itu kan, rakyat menuntut Pak Jokowi itu tentang dugaan ijazah palsu. Kan bisa itu ditanyakan oleh Muhaimin, oleh Pak Mahfud. Yang kami dengar dari rakyat ada di pengadilan menuntut dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Mungkin Mas Gibran bisa bawa di debat cawapres. Untuk dia pakai forum itu menunjukkan bapak saya jujur, bapak saya bukan pembohong. Ini dasarnya ijazahnya asli. Kemudian itu cara dia untuk mengatakan kalau bapak saya seorang yang jujur, maka saya mengikuti contoh-contoh kejujuran bapak saya, maka Anda jangan ragu. Saya tidak akan mewarisi kebohongan bapak saya. Faktanya kan nggak ada. Jadi membicarakan infrastruktur, ibu kota negara, membicarakan peluang usaha, itu semua hafalan, Bang. Tidak bisa, karena pemimpin itu moralitas. Pemimpin itu kan mau bikin konsep sebagus apapun, abang bisa disuruh hafal 2-3 bulan. Intinya kembali, jujur nggak? Ucapan dan perbuatan sejalan nggak? Karena dia menyangkut keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup hambanya. Di sana ada kasih sayang, ada hikmah, ada rasa keadilan. Kalau pemetaan konsep itu biasa. Kedua, Muhaimin juga tidak berani menanyakan. Mas Gibran, kelihatan Anda ini lebih dekat pada kelompok konglomerat yang ada di lingkaran istana. Sehingga Anda bisa menghafal nama-nama mereka satu persatu. Dan tampaknya Anda mengheja itu di ruang debat cawapres. Apakah nanti kalau Anda jadi wakil presiden, Anda akan melakukan pelayanan yang sama seperti Bapak Anda? Yang hari ini oleh rakyat disebut sebagai agen atau pelayan oligarki. Ya, bagus kalau tanya gitu. Sehingga terlihat kan, sikap-sikap kejujuran itu muncul secara natural. Oke, jadi seharusnya itu semalam ya, harus ada elaborasi tentang sebuah nilai ya, tentang sebuah kejujuran ya, tapi nggak kelihatan ya. Sejauh debat itu dilakukan, forum debat itu panitianya adalah KPU, maka sebenarnya kita akan disajikan cara perdebatan yang sudah diatur. Oke. Sehingga lalu lintas pertanyaan, urgensi pertanyaan, realitas pertanyaan yang hadir diperbincangkan itu otomatis masuk dalam paket yang diduga sebagai bagian dari kecurangan. Kalau sudah bagian kecurangan kan ada calon yang hari ini masih terus dipersoalkan di MK, misal Gibran itu kan, maka KPU ini hanya mempermulus tujuan dari proses kejahatan politik. Jadi panggung sandiwara ya? Sandiwara. Baik yang tanya, baik yang menyediakan forum, baik yang tepuk tangan, itu semua satu panorama kebohongan. Jadi tidak usah terlalu serius membahas. Tidak ada orang baik di muka bumi ini lahir dari panggung perdebatan calon presiden. Tidak ada. Kasih tunjuk data buat saya. Di Amerika, pusatnya demokrasi, debat Biden, Donald Trump, hasilnya apa gitu. Orang-orang baik itu akan lahir tidak pernah teridentifikasi oleh forum manapun. Tapi pada diri mereka di tempat manapun, mereka bicara apa. Saya tidak lihat ada salah satu calon presiden, salah satu calon wakil presiden yang mempertahankan kata-kata dia tanpa bisa dirubah di forum manapun.
Kalau dia sudah berubah di satu forum, dan forum itu dilaksanakan karena untuk kebutuhan perdebatan yang penuh dengan tipu daya, kemasan, maka sebenarnya ini balut-balut saja. Saya tadinya berpikir begini, Bang. Orang kayak Caimin itu harusnya kan dia konferensi pers. Karena ada soal Gibran ini dipersoalkan rakyat di MK, maka untuk menghargai Jokowi dan Gibran, saya tidak mau datang di debat Cawapres. Karena dia berdebat dengan satu proses, orang yang dalam proses bermasalah. Tidak legitimate ya? Iya. Iya, menarik ini. Satu orang misal, dia terbukti mencuri. Dia tidak akan mau satu panggung. Terus abang calon kepala daerah, suruh debat dengan dia. Masa gila. Iya. Jadi dia selesaikan dulu masalahnya. Oke. Misal di MK atau dia datangi seluruh rakyat. Saya ini tidak hasil dari paman, keputusan paman. Saya ini bukan hasil karena cangkokan bapak saya. Jadi menurut saya tidak benar. Dan kelas Menko Polhukam itu seperti Pak Mahfud itu juga turun kelas. Banyak bahasanya menyindir bahwa Gibran itu diragukan karena punya masalah di MK. Tapi mau satu panggung dan dibodoh-bodohi. Dan terlihat jadi orang bodoh. Turun kelas jauh. Kalau saya calon wakil presiden, nggak mau saya. Nggak mau. Karena itu saya melakukan penyesuaian kompromi terhadap sesuatu yang menurut saya hanya demi pencitraan palsu. Jadi calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia ini masih membebek pada satu politik formalistik. Mereka tidak berani keluar dengan gaya karakter yang merdeka. Jadi harus ada keberanian gitu. Ya. Nah, misal untuk debat Cawapres berikutnya, Muhaimin dengan Pak Mahfud tidak usah hadir. Tidak usah jadi balut lagi. Bikin konferensi pers bersama aja, udahlah. Ini produk gagal, prosesnya masalah, masih diragukan oleh rakyat. Kan dia melalui lorong-lorong gelap deal kekuasaan, kemudian disuruh berdebat dengan mereka. Jadi ini satu kemunduran. Jadi Faisal ini sepakat berarti ya dengan apa yang disampaikan Tempo ya, bahwa ini produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi ya, karena tadi Anda bilang ini kan produk gagal. Iya, saya kira itu masyarakatnya udah banyak mulai seperti itu. Jadi pemimpin tidak boleh disandra oleh satu situasi, satu panggung-panggung yang menghadirkan pesona palsu. Pemimpin itu harus, karena dia menjamin dia tidak bisa diatur, maka dia juga harus melihat secara substansi. Apakah panggung ini bisa meyakinkan rakyat saya orang jujur? Berdebat dengan orang yang bermasalah? Ya kan? Penjahat dan orang baik berdebat. Kemudian orang tepuk tangan. Penjahatnya bagus. Bagaimana logikanya, Bang? Dia sampai ke panggung itu harus dipersoalkan dulu. Jadi misal semalam Muhaimin, Pak Mahfud, itu kan mesti berkali-kali minta maaf. Maaf Pak Gibran, saya mau konfirmasi dulu. Bagaimana Anda bisa sampai ke forum ini? Sementara di luar sana jutaan rakyat masih mempersoalkan Anda. Bagaimana paman Anda menyalahgunakan kewenangan? Bagaimana peran politik cawe-cawe Bapak Anda? Anda jelaskan itu dulu. Kalau Anda belum mampu menjelaskan itu dengan menghadirkan fakta-fakta, agak susah kami berdebat dengan Anda. Karena yang kita perdebatkan adalah masa depan kehidupan orang banyak. Tapi debat semalam itu kan semacam hafal-menghafal, transaksi pemikiran akal pendek. Terus kita disuruh bicara serius, saya nggak mau. Ini manusia-manusia palsu. Ini plastik. Ini bukan calon pemimpin. Oleh sebab itu saya mencoba memproteksi Caimin. Karena saya harus bicara apa adanya. Caimin itu datang dengan karakteristik sebagai politisi NU yang tidak mau menyakiti perasaan Gibran dan Pak Mahfud. Kompromistis? Bukan kompromistis. Oh, bukan. Ada tasawuf politik yang dipancarkan oleh Caimin, kemudian dengan terpaksa hadir saja, terus memilih dengan sangat hati-hati untuk tidak menyerang Pak Mahfud dan Gibran. Dan mencoba menawarkan jalan-jalan harapan bagi rakyat banyak. Energi yang dia bawa adalah perubahan. Tetapi kalau untuk soal Gibran lebih khusus, ini tidak layak ada di panggung itu. Ini adalah badut politik. Ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial yang hari ini belum bisa dikonfirmasi halal atau haram melalui produk MK yang terus diperdebatkan, yang masih dianggap, jangan ngomong syariat, di kampung kamu di Solo, rumah makan sate anjing itu masih belum bisa tuntas diselesaikan. Kemudian Pak Mahfud, bagaimana?
memainkan dua kepribadian. Di satu sisi Menko Polhukam, di satu sisi menggunakan forum Capres untuk mengeluh soal kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan oleh Jokowi. Misalnya ribuan hektar tanah ada di IKN. Iya kan? Yeah. Jadi perbadutan-perbadutan ini harus dihindari oleh Caimin. Bikin surat ke KPU, saya tidak mau datang lagi. Karena kita berkompetisi tidak dalam sandiwara politik. Kita berkompetisi ini dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai. Dimulai dong. Kalau memaksakan forum seperti ini, maka saya khawatir kita ini hampir semua nanti jadi boneka. Iya. Iya dong. Dan kita nggak mau jadi boneka kan? Dan saya nggak mau. Dan abang sendiri tolong konfirmasi di jantungnya demokrasi di Amerika. Bagaimana harapan pesona palsu yang dilakukan oleh Biden itu kan? Dia berjanji dengan segala macam. Hari ini apa yang terjadi? Tidak ada. Kan orang diberi harapan palsu lewat debat capres itu seolah Biden akan menjalankan agenda-agenda yang membawa Amerika tidak berbenturan dengan peradaban Islam. Mengambil jalan tengah. Ternyata bohong. Fakta yang terjadi hari ini pembantaian di Palestina. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang menyebabkan sampai Caimin sama Mahfud tetap menghadiri debat itu, walaupun Anda bilang itu debat badut sandiwara? Saya kalau abang mau tanya saya dalam pengertian yang setulus-tulusnya, semua ini didiskualifikasi aja dulu. Apakah karena Caimin dan Pak Mahfud ini ditelepon kira-kira sama Pak Jokowi sehingga dia penampilannya seperti itu? Saya lihat nggak sampai ke sana. Oh, enggak. Hanya saja memang lingkungan. Oke. Kalau misalnya abang ini punya modal karakteristik kepemimpinan yang bagus, tapi kalau lingkungannya juga melakukan bisikan-bisikan, kemudian juga akan terpaksa abang menyesuaikan. Yang tadinya nggak pakai bedak, mulai pakai bedak. Yang tadinya nggak bisa pakai jas, bisa belajar pakai jas. Jadi pada akhirnya proses-proses ini, jadi kalau perjalanan ini terus-menerus dibiarkan, maka dia akan mereduksi idealisme. Dia akan mereduksi jati diri yang sebenarnya. Saya mau tanya abang dulu, apakah ada undang-undang yang melarang calon wakil presiden tidak menghadiri debat cawapres? Ada di undang-undang pemilu, wajib kandidat hadir. Ya tapi kalau dia mengkonfirmasi, ya. Itu kan strategi dong. Ya, jadi begini, Bung Faisal, secara formal ada ya, tapi saya ingin menyatakan begini, karena saya ini terlahir dari orang yang punya literasi hukum yang berpandangan hukum itu progresif, tidak linear. Tidak deterministik, sehingga apa saya berpikiran tidak masalah dia tidak hadir kalau dia punya argumentasi kuat seperti Anda katakan tadi. Oh iya, jadi ini kan soal kemampuan kemudian publik melihat kenapa Caimin menolak datang misal ke cawapres. Tadi kan saya kasih alasan. Kemudian itu kan menimbulkan resonansi, menimbulkan gelombang, menimbulkan spektrum yang luas. Ada apa dia tidak hadir? Terus dia cuma mengatakan bagaimana saya diajak berdebat dengan satu produk istana yang punya masalah di MK yang masih dipersoalkan oleh rakyat yang menimbulkan kesenjangan. Kalau saya mengikuti ini secara moral berarti KPU melegalkan prinsip-prinsip kejahatan dalam berdemokrasi. Oh itu akan menarik. Karena tujuan pemilihan presiden itu satu seleksi yang dia harus mempertahankan sikap jujurnya. Saya lihat hari ini sikap tegas, sikap jujur, beradaptasi terhadap panggung-panggung palsu demi melayani putra presiden. Iya kan? Demi semua panggung itu, lampu-lampu, kamera, semua pesona dibuat, yang orang berkesimpulan, oh ternyata ini hanya untuk mempromosi Gibran. Oh ini ternyata latihan 1 tahun Gibran, pada ujungnya dia akan naik di panggung seperti ini. Jadi harus ada daya dobrak. Jadi Anda mau bilang bahwa sebenarnya panggung yang semalam dibuat itu sebenarnya panggung untuk mempromosikan Gibran? Gibran. Saya satu lagi pertanyaan saya Bang. Seberapa kuat lingkungan itu mempengaruhi calon pemimpin atau calon pemimpin mempengaruhi lingkungan? Silakan Abang jawab. Ya, jadi begini. Kadang-kadang orang punya karakter ya, punya integritas yang lahir dari individu. Tapi ingat, integritas juga itu ada pengaruh dari lingkungan. Oleh karena itu, ketika seseorang yang tidak punya integritas individu terlalu kuat, maka pengaruh yang paling dominan yang menghadirkan dia adalah pengaruh lingkungan. Iya, nah kita lihat sekarang lingkungan jelang pemilihan pada bulan Februari yang disebut konsolidasi demokrasi, politik nasional, ini sudah amburadul.
Bodoh saja, sangat bodoh calon presiden dan wakil presiden bodoh mengikuti arus rekayasa ini. Mereka harus keluar dari situasi itu. Mereka menggunakan moral mereka, menggunakan akal sehat mereka untuk mengkonsolidasikan rakyat. Jadi disitulah mereka menunjukkan proses lingkungan ini untuk menghadirkan pemimpin yang baik, dia tidak akan larut. Tapi dia mengambil jalan lain yang tidak dilarang oleh aturan, tidak dilarang secara moral, dan pasti rakyat senang. Gebrakan ini belum. Saya berharap Pak Anies itu sudah tidak usah lagi. Kecerdasan dia diuji di debat capres. Seluruh rakyat ini tahu dia pintar. Pak Muhaimin sudah punya pengalaman, prestasi membangun partai, ada di parlemen. Jadi nggak perlu ya? Tidak boleh diuji sama bocah-bocah hasil politik rekayasa di panggung-panggung yang hanya 1 jam 2 jam. Yang kemudian orang tepuk tangan mengatakan Gibran cerdas. Cerdas apa? Cerdas apa orang bisa diakui cerdas 1 jam? Cerdas 2 jam. Yang sudah dilatih. Ini yang menurut saya lingkungan dengan kekotoran politik yang harus dibuang. Jadi tidak membangun satu budaya yang otentik, yang orisinil. Jadi Bung Faisal mau bilang seandainya Caimin melakukan tadi yang Anda katakan itu, Bung Faisal yakin ya, justru saya mau kasih fakta. Ya, Caimin dan Anies ini akan memenangkan Pilpres ya? Iya, saya mau kasih fakta terakhir, Bang. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika munculnya Ahmadinejad di Iran, seluruh orang Iran tidak kenal siapa Nejad. Tapi apa yang dia mainkan Nejad? Misterius. Dia tokoh misterius. Tapi dia memiliki komitmen dalam persahabatan. Dia tidak pernah meninggalkan sahabat. Dia tidak pernah membuat sahabatnya kecewa. Dan apa panggungnya? Satu panggung. Satu radio lokal. Ahmadinejad berbicara tentang perubahan atau kembali ke jalan revolusi. Siapa yang membuat getaran? Belum publik. Teman-teman dia yang menjadi katalisator, menjadi juru bicara seorang Nejad, karena mereka memahami siapa Nejad. Maka gelombang itu besar. Yang terjadi ini, banyak calon-calon presiden di negara-negara dan lebih khusus di Indonesia, mereka lebih terpesona dengan kemegahan panggung, dan mereka membuang sumber daya individu, kelompok. Terpesona dengan gemoy-gemoy. Nanti televisi, siaran live, di atas panggung, tapi apa lucu debat dengan orang yang bermasalah secara moral. Saya tidak mau, saya begini membahas kenapa di awal saya mencoba seperti itu pesan saya, ini barang-barang busuk, gak usah dibahas. Maaf, saya bukan sombong atau ini, tidak bermaksud apa-apa. Gibran ini produk barang busuk, tidak boleh dibicarakan terlalu serius. Bermasalah dengan fakta yang tersedia. Dia mengatakan, misal proyek di Solo tahun 2020 sampai tahun 2023 ya. Kan muncul itu di media. 2 triliun. 1 kabupaten, 1 kota. Tapi di seputaran itu diskriminasi 30 lebih proyek nasional. Karena dia adalah anak presiden. Karena dia jalur orang dalam. Ordal. Dengan ini saja sudah rakyat melihat ini sesuatu yang dikarbit. Sesuatu yang di ini. Jadi kalau ibarat buah ini kalau dipajang aja misalnya di swalayan, ini barang apel asli. Ini apel palsu. Cukup ditulis ini barang palsu, ini asli. Nah, mimbar cawapres lagi kalau dibuat mungkin jalan tengah seperti itu. Tambahin kalimat, ini barang palsu. Muhaimin, Mahfud barang asli. Faktanya ada gitu. Jadi rakyat juga tidak terlalu serius membahas itu. Jadi jangan terlalu serius ya. Serius. Bung Faisal, kalau Anda tadi katakan Muhaimin barang asli, Mahfud barang asli, Gibran barang palsu kan? Palsu. Bukan menurut saya, menurut kenyataan. Menurut kenyataan. Berarti kalau begitu semakin terkonfirmasi bahwa survei menyatakan 1 putaran untuk Prabowo dan Gibran itu juga palsu. Palsu semua, bohong semua ini, Bang. Ini rangkaian demokrasi yang saya bilang tadi, alur sampah dikonsolidasikan dan orang dipaksa masuk ke dalam kerapuan itu, ke dalam kepala. Jadi itu data manipulatif ya? Oleh sebab itu saya menyarankan Pak Anies dan Pak Imin ini harus berani melakukan, membuka ruang lain, mengkonsolidasi
gerakan-gerakan politik yang lebih sungguh-sungguh, tidak ikut di dalam arus ini. Kalau mereka ikut dengan paket-paket dan situasi psikologi ini, saya pastikan kalah. Oke, berarti karena ciri pemenang itu dia harus merubah desainnya, dia harus merubah perilaku, dia merubah ucapannya. Oke. Bung Faisal, tadi Anda mengatakan survei itu palsu ya? Strategi untuk mempengaruhi opini publik, seperti begitu kira-kira? Rakyat di Indonesia sudah tahu, namanya survei. Jadi survei bayar satu putaran itu palsu ya? Iya, itu kan sudah jadi pembicaraan umum, Abang. Kita nggak usah bahas lagi. Semua hasil survei sebelum diumumkan kan di pintu belakang istana diduga ada diskusi di sana. Oke. Kalau begitu, karena itu palsu, maka kalau menurut Bung Faisal, pemilu atau pilpres nanti yang dilaksanakan tanggal 14 Februari, itu akan dimenangkan oleh siapa yang sesungguhnya? Yang asli nih, kan tadi Anda bilang itu palsu. Kalau misal Anies ini kan dia menghadapi dua masalah. Oke. Masalah pertama adalah kecurangan. Oke. Masalah kedua dia belum punya keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan yang progresif. Dan saya di beberapa tempat saya bilang Pak Anies ini nggak usah terlalu banyak keliling sebenarnya. Nggak perlu ya. Misal dia mengatakan bahwa saya ingin menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Kalau kawan-kawan yang menuntut misal Pak Jokowi itu punya ijazah palsu, diduga pada masa saya berkuasa, saya akan selesaikan rakyat semua. Itu clear ya? Clear. Oke. Gak butuh kesana. Gak perlu memperlihatkan kepintaran. Gak usah. Dia udah diakui dia cerdas, dia pandai bicara. Pak Imin juga sudah terbukti punya partai politik. Jadi nggak perlu lagi ya? Kata-kata yang tegas. Jadi kalaupun kalah dia terhormat. Ada jihad politik. Oke, Bung Faisal, kalau ini tadi Anda bilang pilpresnya nanti tidak curang, fair, berarti yang berhadapan itu Anies Imin dengan Ganjar atau siapa? Banyak kan sudah memprediksi ya. Ini nggak ada urusan survei, kita lihat realitas saja. Iya, realitanya ini Bung Faisal kan di lapangan. Akan masuk putaran kedua, pertempuran akan lebih sengit antara Prabowo dan Anies. Bukan Ganjar? Kalau Ganjar kan banyak tim-tim mereka yang inti aja hubungi saya. Mereka mungkin lihat karena saya mendukung agenda perubahan. Mereka buka-bukaan. Soal ini barang kalah Pak Ganjar. Mereka hanya mempertahankan bagaimana suara PDIP tidak terlalu anjlok. Itu rahasia umum, Bang. Jadi berarti Anda memperkirakan semua punya harapan Anies dan Prabowo. Tapi kalau metode konsolidasi seperti ini dengan anggapan arena adalah kecurangan, Prabowo bisa satu putaran. Satu putaran itu kan palsu. Bukan, dia kalau menggunakan ruang kecurangan. Kecurangan kemudian dia alat-alat kekuasaan negara bekerja secara efektif, tidak ada perlawanan. Ya sudah. Satu putaran. Putaran. Oke, saya ingin konkret aja. Masalah debat semalam itu memperlihatkan bahwa tidak konsisten apa yang disampaikan Gibran dengan apa yang dia lakukan di Solo ya? Iya, itu salah satu yang bisa dikonfirmasi. Itu ya? Bisa dilihat. Antara. Jadi begini, ketika saya mengatakan Gibran itu tampil di debat panggung cawapres itu hanya mentransformasi atau mengulangi atau menunjukkan sisi kebohongan Jokowi, itu saya kasih contoh tadi. Kemudian apalagi, kan banyak. Saya itu suka menangkap dari apa reaksi publik yang paling menonjol. Apa itu? Karena kalau kita pendapat pribadi kan nanti dianggap subjektif. Tapi kita lihat tren aja. Trennya itu lebih cenderung pendukung Gibran itu mengatakan dia pintar, dia cerdas. Ternyata dia tidak sebagaimana yang dituduhkan. Itu pendukung Gibran? Pendukung Gibran. Sementara banyak rakyat yang belum mengambil posisi memilih mengatakan terlihat bahwa panggung debat cawapres itu memang seolah-olah didesain untuk momentum Gibran yang mungkin latihan berbulan-bulan, 1 tahun mungkin latihan, kemudian dia menampilkan pesona yang bisa menjadi modal bagi buzzer, para pengembira, kelompok tepuk tangan, ya kan, untuk dalam rangka memberi pesona palsu. Tapi orang yang misal masih belum sungguh-sungguh memilih pada satu calon presiden atau wakil presiden, mereka melihat sandiwara. Jadi tadi malam debat itu adalah panggung sandiwara yang disiapkan oleh Gibran memang? Sudah pasti. Gitu. Karena dalam proses Gibran menuju sebagai calon wakil presiden ini kan sudah diperbincangkan banyak orang. Dan posisi KPU ini kan terkesan berdiri sebagai cabang kekuasaan, bagian dari cabang kekuasaan. Jadi menurut Bung Faisal, KPU semalam itu sepertinya ada dugaan
itu telah memberikan keistimewaan kepada Gibran ya, dengan menyiapkan tema-tema yang bisa dimakan oleh Gibran. Kira-kira seperti itu? Itu bukan pendapat saya pribadi, tapi perbincangan yang ramai di media sosial seperti itu. Tapi saya mau mengatakan begini, panggung debat Cawapres yang dibuat semalam itu, bagian dari satu hubungan yang semakin menegaskan, panggung itu adalah permainan dari sedu kekuasaan Jokowi. Sehingga yang ditampilkan oleh Gibran itu, orang kemudian lihat di belakangnya itu adalah Jokowi. Dan cara dia, istilah-istilah yang dipakai, yang tadi di awal Abang mengatakan pembicaraannya bersifat teknis dan levelnya kabupaten, saya kira itu pendapat umum. Tidak berdiri hanya buat kesimpulan Abang, tapi itu umum. Karena memilih calon pemimpin dengan visi yang jauh ke depan itu tidak akan memperdebatkan teknis, tapi mereka adalah orang-orang yang datang dari kemampuan arsitek, karena menyangkut dengan rancang bangun masa depan negara. Gibran tidak punya modal itu. Modal itu ada pada Muhaimin Iskandar. Dan kemampuan Muhaimin membahasakan harapan dalam visi calon wakil presiden itu kan jelas. Artinya dia menantang publik, kalau kami jadi 40 kota besar di Indonesia kita buat. Ini satu harapan yang bagus. Orang kemudian membayangkan, membangun gedung-gedung bebas seperti Jakarta. Ada gagasan ya? Tapi ada gagasan. Tapi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa daerah juga harus menikmati suasana yang jasa, upah buruh, karyawan itu sama dengan kelas Jakarta. Fasilitas-fasilitas lain dan iya kan, yang dia gambarkan. Ada yang bisa ditangkap harapan, tapi kalau Gibran enggak. Karena sistem iklan politik saja. Berarti Gibran tidak punya gagasan semalam dalam debat, tidak kelihatan gagasannya. Yang terlihat cuma hafalannya. Kalau bicara teknis itu kan relatif. Tergantung orang, tergantung konsumen. Kalau kita lihat dia misal hanya untuk mempromosikan satu bidang, itu kan tidak bisa, Bang. Itu kan hafalan sebenarnya. Dan itu dibantah oleh Mahfud semalam, bahwa misal dalam rangka untuk membuat aturan regulasi saja itu kan tidak bisa masuk ke spesifik. Tapi ada satu sistem tata kelola hukum, rumusan, kemudian diuji di sana. Setiap kebijakan atau produk yang tidak bertentangan dengan pola atau sistem aturan. Jadi cara berpikir tukang, teknis yang dipamerkan oleh Gibran ini sebenarnya menunjukkan istana gagal. Mendandan bocah Pak Jokowi ini, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa juga di luar panggung itu kan. Misal Bahlil, itu kan ramai juga di media sosial. Pak Prabowo narik Bahlil kan, sampai sekarang kan masih lebih kuat dibandingkan orang bicara soal isi kepala Gibran itu kan. Nah, saya khawatir juga itu juga bagian dari intrik Prabowo juga. Kan dia sadar bahwa level Gibran membicarakan debat semalam itu hanya pada teknis, maka mungkin peristiwa Gibran dengan Pak Prabowo yang Bahlil yang ditarik oleh Prabowo itu, kemudian kan gambar itu beredar dari malam sampai sekarang, viral. Bagian dari skenario ya? Bisa jadi. Jadi Anda mau katakan begini, ada pengalihan-pengalihan. Ya, karena Pak Prabowo sendiri kemungkinan menyadari bahwa debat semalam itu tidak memperlihatkan hal yang luar biasa terhadap Gibran, terus terang. Karena kalau semua debat didasari oleh hal-hal teknis itu, Gibran akan pasti digoreng oleh publik. Karena data yang disajikan, misal tadi saya kasih contoh, itu terkonfirmasi. Dia mengatakan bahwa Indonesia masuk di SGIA itu urutan ke-10, fakta menunjukkan Indonesia urutan ke-4. Dan lebih kepada food halal itu Indonesia masuk urutan 2. Jadi bohong dong kalau begitu? Pastilah, dia sudah nyinyir Muhaimin tidak mengerti singkatan, dia menyajikan data yang salah. Hari ini kan pasti digoreng ketika orang mengkonfirmasi itu. Bahwa apa yang dilakukan Gibran itu tidak bisa dijual oleh Prabowo. Karena wilayah-wilayah teknis itu pasti akan menimbulkan konfirmasi data. Jadi Gibran itu hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis, operasional, dan sebenarnya itu hanya levelnya wali kota, bupati, ya, kepala-kepala daerah ya. Karena kalau presiden dan wakil presiden kita ingin melihat sebuah gagasan, sebuah analisis, kan gitu. Tadi malam kan tidak ada analisis, tidak ada gagasan, yang ada hal-hal teknis. Saya mau ngomong juga kan,
menjadi terbata-bata karena saya kira percuma, publik sudah membuat kesimpulan, ini satu iklan saja, satu pencitraan yang tidak beda dengan Jokowi. Yang ditampilkan Gibran ini tidak secanggih Pak Jokowi yang mengatakan misal tentang unicorn, iya kan? Bahwa pemerintah konsisten untuk memberikan fasilitas kepada pertumbuhan ekonomi startup. Hasil akhir kan gotong, bermasalah. Ada dugaan kerugian uang Telkom 7 triliun lebih yang dipakai oleh kelompok Erick Thohir kan? Jadi misal juga dia mengatakan bahwa makan gratis itu, Gibran mengatakan makan gratis itu merupakan program menuju NSM. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana negara berubah menjadi semacam dapur umum yang melayani si perut rakyat pada makan siang saja kan? Terus rakyat mengatakan bagaimana waktu malam, apa gratis juga. Ini cara-cara menghina rakyat. Kemudian menyangkut rasio pajak. Kemudian lompat lagi, ada upaya untuk mendesain badan penerimaan negara. Di mana masalah ini kan sudah pernah dipersoalkan di tahun 2004, 2017, 2011. Ini bukan satu ide yang baru. Jadi dari semua alur pikir dia itu, rakyat itu yang kritis akan menangkap pesan yang kuat bahwa Gibran tidak mampu berdiri sebagai calon wakil presiden. Dia harus kembali ke wali kota Solo. Karena ini versi lokal yang lebih cocok dalam hal-hal teknis. Karena seorang wakil presiden itu kan bicara peradaban, bicara tentang sumber kekayaan alam. Kecuali Gibran mengatakan, kalaupun saya wakil presiden, ada rakyat yang menuntut misal dugaan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan posisinya sudah tidak jadi lagi presiden, saya akan dorong penegakan hukum. Orang akan mengatakan Gibran hebat, dia tidak pilih kasih pada bapaknya. Nah, tapi kemudian kan orang mengatakan, yang saya baca ya, ini kan hanya karena bapak kamu presiden, semua fasilitas tersedia, bahkan KPU juga terkesan melayani juga kamu, maka semua ini hanya dalam rangka persona palsu yang tujuannya kalau lolos jadi calon wakil presiden, visi Gibran yang tidak diucapkan itu adalah melindungi dosa-dosa bapaknya atau melanjutkan kebijakan bapaknya dalam rangka melayani kepentingan oligarki. Jadi tidak ada daya dobrak, daya pancar harapan yang kuat. Kalau begitu berarti kita bisa katakan apa yang disampaikan Gibran semalam itu mengenai data itu hampir sebagian besar nggak benar ya, bohong. Bohong dong. Ekonomi syariat kan tadi saya kasih contoh di awal. Dia mengatakan kita memacu Indonesia, memacu peluang ekonomi syariat, lebih khusus makanan halal. Ya kan, kita lihat di Solo itu sampai sekarang masalah, rumah makan itu kan tidak halal. Perdagangan daging konsumen daging anjing itu kan. Kalau begitu berbahaya dong calon pemimpin, calon wakil presiden itu berbohong di depan publik. Apa konsekuensinya kalau seorang calon pemimpin sejak dari awal sudah berbohong begitu, kira-kira apa dampaknya nanti kemudian hari? Ya kita tunggu saja kalau produk yang dipaksakan ini kemudian dengan situasi pemilu yang dicemaskan akan menimbulkan kecurangan dan sampai lolos, berarti kita mendapatkan boneka baru lagi. Dan usia Pak Prabowo yang dikhawatirkan juga faktor kesehatan, kemudian gaya nekatnya Gibran ini yang tidak beda dengan bapaknya. Kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan, Pak Prabowo mungkin berhalangan, maka karakter ini akan membuat lompatan kekacauan bernegara yang jauh lebih serius. Kalau begitu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi? Kenapa saya untuk pertama kali di tempat Abang ini mencoba untuk tidak terlalu lancar berbicara, itu sebagai ekspresi saya bahwa saya sebenarnya tidak berselera untuk memperbincangkan debat Cawapres. Jadi semoga pesan-pesan ini sampai ke rakyat bahwa memang pajangan dalam politik yang disebut calon boneka itu tidak akan ada energi untuk kita bicara. Karena dengan ekspresi ini cukup menyimpulkan bahwa saya tidak punya selera untuk mengukur apakah seorang pemimpin dianggap hebat karena dia ada di ruang debat Capres. Fakta menunjukkan tidak. Dari debat Capres, debat Cawapres, presiden dan wakil presiden terdahulu, itu mereka tidak bisa membuktikan janjinya.
Hanya 10%, hanya 20%. Jadi kita memperbincangkan sebuah yang disebut perdebatan, yang kalau kita jadikan rujukan, apakah mereka baik buruk? Menurut saya enggak. Baik Muhaimin, baik Mahfud, baik Anies, baik Gibran, baik semua, tidak bisa diukur di panggung debat. Tapi mereka diukur di mana? Diukur dalam proses. Kalau soal Gibran, prosesnya itu bermasalah, mau dipolis di panggung dengan sebaik apapun, dengan pesona apapun, hasilnya tetap buruk. Begitu juga proses Prabowo yang ambisius, kemudian menggunakan panggung debat capres seolah-olah dia menunjukkan konsistensi, tidak akan mungkin waktu yang sedikit itu bisa merubah perjalanan watak dia yang begitu panjang. Jadi kalau semua ini dikumpulkan, memang yang unggul itu Anies. Baik ada di debat capres, di luar panggung debat capres, tetap konsisten menyuarakan perubahan. Sementara sisanya ini hanya melengkapi dan tidak bisa menilai. Caimin kan, kita lihat semalam misalnya, kita anggap lemah, atau Pak Mahfud juga nggak bisa. Siapa yang bilang Caimin lemah dan ya Mahfud? Kan mereka menyindir bahwa skak yang dilakukan oleh Gibran terhadap Caimin, kemudian seolah lebih menonjol Gibran dan menafikan prestasi yang begitu banyak dari Caimin. Sementara kalau kita melihat secara hari demi hari perjalanan tahun, Caimin itu orang yang konsisten, orang yang sungguh-sungguh untuk ingin membangun negara ini. Jadi debat semalam itu tetap kalau kita memberikan penilaian, itu sebenarnya Gibran dihabisin sama Caimin sama Mahfud ya? Panggung itu sudah salah mengangkat dia. Iya, maksudnya berarti kan Caimin yang sama Pak Mahfud yang menghabisi Gibran semalam. Bukan seperti yang dinarasikan bahwa Gibran yang unggul, kan begitu kan? Ya, faktanya seperti itu, dan kelihatan kan Pak Mahfud dan Caimin itu mencoba untuk tidak mau terlibat berdebat. Jadi artinya Caimin dan Mahfud menyindir lebih unggul ya dibandingkan Gibran? Ya pastilah. Mereka matang dan mereka berbicara dalam konstruksi berpikir yang apa adanya, realistis. Dan orang-orang itu kan sudah ada di dalam pusaran seleksi kekuasaan yang ketat. Tapi kalau Gibran ini, maaf, saya tidak terlalu selera. Jadi saya tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Ini satu produk gagal yang mau dipoles seolah-olah bagus, yang tidak beda dengan produk-produk iklan apa di televisi di mana kan, ini barang bagus tapi nanti kemudian isinya bermasalah. Dijincu ya? Ya seperti itu. Jadi kalau begitu menurut Bang Faisal, apa yang terjadi kalau model pemimpin seperti begini? Kan tadi Anda katakan dari awal sudah bohong kan? Apa yang bakalan terjadi? Kalau demokrasi amburadul, kemudian itu untuk tujuan meloloskan orang-orang yang dianggap tidak memiliki kompetensi, maka selangkah lagi kita tunggu saja. Yang sering kita mengatakan di forum ini ya, bisa jadi kebuntuan, kekacauan ini semua akan menghasilkan satu produk yang akan jauh lebih mundur, kemudian kita gagal sebagai satu negara. Mungkin Indonesia punya nama terakhir pasca 2024. Sesudah itu mungkin tidak ada lagi kan. Karena orang udah jenuh. Tapi kan tidak boleh berdiam diri, harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya semoga itu harapan kita, elit-elit bangsa mulai bersatu, mereka mulai sadar bahwa tidak boleh menggunakan demokrasi liberal dengan memanggungkan orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kemudian dimanipulasi, disimpulkan dia baik, tapi ternyata dia bermasalah. Kalau ini lolos, maka elit bangsa yang terlambat mengambil keputusan, kita akan menuju ke satu negara yang bisa seperti Soviet. Apalagi kondisi geopolitik sekarang kan abang bisa lihat. Jadi tidak terlalu serius untuk kita bicara soal bagaimana mengkonfirmasi kualitas para capres dan cawapres di forum debat cawapres. Dia mau merubah pesona apapun tapi lihat prosesnya. Kalau prosesnya bermasalah, mau dipoles sebagus apapun, hasilnya tetap barang busuk. Dan Gibran ini adalah pancaran daya kebohongan yang luar biasa dalam sisi lain Jokowi. Tidak beda sama Jokowi. Dan itu bukan kesimpulan saya, hari ini semua orang di media sosial mengatakan penampilan Gibran itu tidak beda dengan gaya Jokowi yang berbohong. Masih ada yang mau disampaikan Bung Faisal? Terima kasih apa yang disampaikan Bung Faisal ini sesuatu yang menarik, informasi dan edukasi. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menuntun masyarakat ya untuk mengungkap realitas politik yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, bukan realitas palsu seperti yang disampaikan oleh Faisal tadi.
Oleh karena itu, masyarakat bisa menghasilkan pemimpin yang otentik, bukan pemimpin yang plastik dan palsu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.